Apa jadinya? Ketika keluarga biasa memenangkan undian untuk pindah ke surga baru, koloni Terra Nova yang bebas polusi dan kemiskinan. Sebuah dunia di mana janji terbesar bukanlah kebebasan, tetapi penjara baru yang terselubung. Ini bukan sekadar migrasi antariksa. Ini tentang sebuah keluarga yang menemukan bahwa surga yang diimpikan justru menyimpan rahasia paling kelam peradaban. Sebuah tiket menuju kehidupan sempurna, sebuah perjalanan satu arah tanpa bisa kembali, dan satu kebenaran radikal bahwa koloni terkontrol rapi ini menyembunyikan konspirasi yang mengancam jiwa. Bersiaplah karena kita akan menyelami sebuah film yang penuh dengan ketegangan distopia, misteri keluarga, dan pertanyaan filosofis yang mengelisahkan. Apakah ketertiban yang sempurna harus dibayar dengan kebebasan manusia? Bisakah kebahagiaan dibangun di atas kebohongan kolektif? Dan apakah masa depan umat manusia justru terancam oleh upaya penyelamatan? Ini bukan sekedar petualangan antariksa. Ini adalah peringatan tentang harga yang terlalu mahal untuk sebuah utopia. Mari kita mulai. Di tengah dinginnya perbukitan sebuah pulau terpencil, Pilan sedang berjuang mencari tempat berlindung. Dia berjalan bermil-mil, bahkan sempat terpeleset dan jatuh ke sungai beku. Saat ia kelelahan, ia beristirahat, memakan bunga, dan pikirannya kembali ke masa lalu. Pilan dipenjara seumur hidup karena membunuh 6 pria. Namun suatu sore, ia dan narapidana seumur hidup lainnya dipanggil oleh gubernur penjara. Gubernurnya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apa impianmu? Morak ingin melihat laut, Yakut ingin menyaksikan perang melawan Tiongkok, Oban ingin menjadi gubernur di penjara ini, dan Seva hanya ingin melihat wanita lagi. Jawaban Pilan, kita tidak pernah diperlihatkan. Mereka diberitahu bahwa mereka terpilih untuk pindah ke koloni hukuman. Tak lama kemudian, semua narapidana naik ke kapal. Di atas kapal, ketegangan langsung memuncak. Para narapidana seperti di penjara sungguhan, dibagi menjadi kelompok, tapi ada satu orang yang langsung bertindak seperti bos, Oban. Ia bahkan membunuh seorang pria hanya demi mendapatkan ranjangnya. Saat kapal berlayar, kepanikan terjadi. Mereka pikir ini adalah trik agar mereka mati di laut. Pilan teringat ucapan Seva, seorang narapidana dengan masalah mental yang selalu menggambar di dinding. Seva pernah menyebut surga dan neraka sudah penuh dan tempat penyuci ketiga disiapkan untuk orang-orang seperti mereka. Saat itu, Pilan menganggapnya omong kosong, tapi sekarang ia mulai melihat kebenarannya. Di tengah perjalanan, terjadi kekacauan lagi. Sekelompok geng kabur dari sel dan mencari rekan mereka. Abzan, pemimpin geng lain, pura-pura bernegosiasi, lalu membunuh pria yang dicari geng tersebut. Kerusuhan pecah. Narapidana saling memukul dan membunuh melalui jeruji. Kerusuhan baru berhenti setelah penjaga melemparkan granat gas tidur. Akhirnya mereka tiba di tujuan, sebuah pulau terpencil. Mereka diikat dengan borgol bernomor dan dipaksa mendengarkan penjelasan dari Mr. Oso dan Marta, kepala proyek bernama Terra Nova. Dengar baik-baik, karena hukuman mati sudah ilegal, penjara kekurangan tempat. Pemerintah Rusia menawarkan tanah ini untuk proyek yang didanai organisasi internasional. Mulai hari ini, mereka adalah kolonis di bawah perlindungan proyek ini. Mereka diberi perbekalan makanan yang cukup untuk 3 bulan. Dan yang paling penting, satuan akan mengawasi mereka 24 jam. Mereka juga bisa menggunakan pelampung komunikasi di laut untuk meminta bantuan atau bahkan meminta kembali ke penjara. Tapi ada triknya. Pelampung itu diletakkan di laut, memaksa mereka berpikir 2 kali sebelum mempertaruhkan nyawa menaiki perahu. Saat penjaga menjatuhkan kunci borgol bernomor pasir, neraka baru dimulai. Para narapidana saling berebut kunci. Geng Ali segera menguasai situasi, membuat barisan di sekitar kunci, sementara kelompok lain menyerang dengan senjata yang mereka ambil dari peti perbekalan. Dalam pertarungan yang brutal itu, puluhan pria tewas. Morak membunuh Ali dengan batu. Abzan membunuh Staryi, pria tua yang sebelumnya hanya berdoa, juga dengan batu. Bahkan 3 pria yang mencoba naik perahu menuju pelampung tenggelam dan mati. Melihat situasi ini, Pilan segera mengemas perbekalan, mengambil jaket dan pergi.
Ia memilih bertahan hidup sendiri, mencoba mencari jalan keluar. Philan bertahan hidup sendirian di tempat tanpa salju, menggunakan formasi batu sebagai tempat berlindung. Ia merindukan keluarganya yang fotonya ia simpan di seragamnya. Namun, segera ia menyadari masalah besar. Perbekalan dipenuhi tikus yang memakan makanannya. Ia berhasil membuat api untuk menghangatkan dirinya, memanggang seekor burung, dan saat itulah Seva menemukannya. Meskipun Seva mencoba mencuri pisau Philan, mereka akhirnya setuju untuk bekerja sama. Seva menawarkan garam dan bantuannya sebagai ganti daging. Philan kemudian mengetahui fakta menyedihkan. Keluarganya sudah meninggal dan ia ingin dimakamkan di samping mereka, yang tidak akan terjadi jika ia mati di pulau ini. Suatu hari, saat mereka mencari makan di air, mereka dikejutkan oleh lipan air. Tapi kemudian Philan melihat sesuatu yang mengejutkan, bagian dari pesawat amfibi. Dia mencari lebih jauh dan menemukan seluruh bangkai pesawat di atas bukit. Bagi Philan, seorang mantan pilot, ini adalah sebuah harapan. Sayangnya, dua orang tidak cukup untuk memindahkannya. Karena cuaca terlalu dingin dan api yang mereka buat dari korek api gudang menghasilkan asap beracun, mereka tahu mereka akan mati jika tetap di hutan. Mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan untuk mencuri batu bara. Ternyata, kehidupan di pangkalan kini dikendalikan oleh Abzan dan gengnya. Abzan memaksa semua orang memanggilnya gubernur. Narapidana yang bukan anggota gengnya dikurung di barak. Hanya diizinkan keluar untuk berjalan sebentar di area tertutup, dan yang paling mengerikan, saat kembali ke barak, siapapun yang terakhir masuk akan dibunuh dan dijadikan makanan. Philan dan Seva berhasil mencapai kotak batu bara, tapi mereka tertangkap oleh anak buah Oban saat sedang tidur dekat sisa api. Philan dan Seva dibawa kembali ke pangkalan. Saat Oban hendak memutuskan hukuman mereka, Yakut mencoba mengingatkan bahwa Philan pernah di pihak mereka saat di kapal. Oban dan gengnya bereaksi brutal, memukuli Yakut hingga ia berakhir di barak bersama Philan dan Seva. Di dalam barak, mereka menyaksikan kengerian. Pria terakhir yang tertangkap diikat, dan setelah permintaannya akan air dipenuhi oleh Seva, ia dibunuh. Kelompok itu didorong oleh Shahram berdiskusi untuk pemberontakan. Keesokan paginya, Philan mendekati Oban dan menawarkan kesepakatan. Ia akan memberitahu lokasi pesawat jika Oban membiarkan mereka pergi ke pelampung dan meminta makanan. Oban pun setuju. Saat Philan dan Toya menuju perahu, Oban bertanya tentang Philan. Ia mengetahui masa lalu Philan. Philan adalah pilot yang keluarganya tewas dalam kecelakaan pesawat. Philan masuk penjara karena membunuh petugas flight dispatcher di bandara dengan senapan. Kejahatan ini diklasifikasikan sebagai pembunuhan dalam keadaan agitasi emosional parah. Begitu perahu menjauh, Oban yang curiga membatalkan kesepakatan dan memerintahkan anak buahnya kembali ke barak. Yakut mencoba melawan dan ia langsung dibunuh. Permainan penjara pun dimulai lagi. Sementara itu di laut, Toya mencapai pelampung. Pelampung itu rusak. Mereka kembali ke pantai. Philan berbohong kepada Oban mengatakan makanan sedang dalam perjalanan. Meskipun ia tidak melihat lampu hijau konfirmasi. Toya mengingatkan tentang pesawat. Oban tidak percaya, tapi saat Oban lengah, Toya menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Anggota kelompok Philan lainnya, Embek dan Arsenov, membunuh sisa geng Oban, kecuali Astut yang berhasil kabur. Kini Philan memegang kendali. Ia meminta mereka membebaskan semua pria dari barak. Meskipun yang lain skeptis dan berpikir mereka punya banyak mayat untuk dimakan, Philan meyakinkan mereka bahwa makanan akan datang dan mereka perlu bekerja sama. Rencananya adalah memperbaiki pesawat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Seva menyela rencana mereka, mengklaim bahwa tidak ada satelit yang mengawasi. Dia bahkan menulis pesan SOS menggunakan pasir dan 3 mayat. Beberapa kemudian, Philan memimpin sekelompok pria ke lokasi pesawat. Mereka membongkar pesawat itu untuk dibawa kembali ke pangkalan dan membangun hangar. Saat membangun perjalanan, Marta, kepala proyek, tiba di pulau bersama penjaga. Mereka menembakkan gas untuk menjauhkan narapidana, tapi Philan diizinkan berbicara dengannya. Philan meminta bensin, beralasan untuk generator yang rusak, padahal ia ingin bensin untuk pesawat. Philan juga bertanya mengapa mereka tidak menanggapi pesan SOS Seva. Marta menjelaskan bahwa satelit mereka adalah tipe inframerah, hanya bisa melihat panas, bukan kata-kata. Ia juga ingin tahu apa yang mereka lakukan jauh dari pangkalan. Philan berbohong, mengatakan mereka sedang memancing, lalu berbohong lagi mengatakan mereka memakan lipan air
raksasa. Martha bertanya berapa banyak dari 206 kolonis yang tersisa. Villan menjawab 87, yang membuat Villan curiga karena satelit seharusnya tahu. Villan meminta satu permintaan pribadi, beberapa lembar kertas. Setelah penjaga pergi, Villan dan anak buahnya menguji bensin di pesawat yang tersembunyi. Pesawat itu berhasil menyala. Tepat saat itu, gelombang kedua tahanan tiba, narapidana Amerika. Villan mencoba menyalami pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar. Sebagai belasan, pria itu memukul Villan, memicu pertarungan brutal antara kedua belah pihak. Pertempuran itu sangat kejam. Tidak ada yang ragu untuk membunuh. Toya memasang jebakan, membunuh seorang Amerika. Aaron dilumpuhkan oleh pemimpin Amerika, tapi Amarp segera menyelamatkannya dan membunuh pria besar itu. Di tengah kekacauan dan bangunan yang bakar, kepala proyek menyadari bahwa situasi telah hilang kendali. Lebih dari 40% kolonis tewas. Martha menelepon kantor pusat dan diperintahkan untuk menjalankan kode Naked Island. Penjaga dikirim dan menembaki semua narapidana yang tersisa. Martha membakar surat-surat Villan. Untungnya, beberapa orang berhasil selamat dengan bersembunyi di pegunungan atau hangar. Villan, Sheva, Off, dan Toya. Mereka mendorong pesawat keluar. Saat mereka hendak naik, Sheva mengucapkan selamat tinggal, berlari ke bukit, dan melompat ke laut. Dia tidak takut lagi untuk mati. Trio yang terdiri Villan, Off, dan Toya naik ke pesawat. Villan berhasil menerbangkannya meskipun penjaga menembakin mereka. Sayangnya, kedua rekannya tewas terkena peluru, namun Villan tidak terkena. Ia terbang menjauh menuju kebebasan. Itu dia ringkasan brutal dan menegangkan dari film Terra Nova. Jangan lupa subscribe dan recap film-film lainnya. Sampai jumpa.